Ya, aku udah ngomong dari awal, aku pengen jadi kasih bintang 1 buat tim ini. Sudah 2 musim main di Korea, Megawati Hangestri akhirnya ungkap hal yang paling sulit selama tinggal di Korea. Sudah 2 musim, Megawati Hangestri melanjutkan karier profesionalnya di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Daejeon Red Sparks. Sejak pertama kali berlaga di Liga Voli Korea, Megawati Hangestri langsung mencuri perhatian para penggemar. Penampilan apiknya bersama Red Sparks langsung membuat Megawati Hangestri menjadi pemain andalan tim asal Daejeon itu. Pada musim pertamanya, Megawati Hangestri yang berduet dengan Giovanna Milana berhasil membawa Red Sparks kembali melaju ke babak playoff setelah absen selama 7 musim. Kala itu, Mega juga berhasil mengoleksi 706 poin untuk Red Sparks di musim pertamanya dan membuatnya bertengger di peringkat ke-7 pada daftar top skor V-League 2023-2024. Catatan gemilang dari Mega itulah yang membuat pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, kembali memilih pevoli asal Jember itu ketika draft kuota Asia Kovo musim ini. Di musim keduanya dengan Red Sparks, Mega pun kembali menunjukkan kualitasnya di Liga Voli Korea. Sampai putaran ke-6 Liga Voli Korea musim ini, Mega masih menjadi senjata utama Red Sparks. Mega saat ini berada di peringkat ketiga daftar top skor V-League dengan koleksi 729 poin. Berkat penampilan gemilang Mega, Red Sparks saat ini berada di posisi kedua klasemen dan telah memastikan lolos ke playoff. Namun di balik semua itu, Megawati mengungkapkan satu hal yang membuatnya kesulitan selama berkarir di Korea Selatan. Melansir dari laman Seoul.co, Megawati Hangestri mengatakan kalau cuaca di Korea menjadi tantangan untuknya. Sejujurnya, di Korea terlalu dingin. Saya ingin cuaca segera menghangat sehingga saya dapat menikmati bola voli musim semi, playoff, ungkap Megawati Hangestri. Megawati Hangestri sendiri dianggap sebagai pemain kuota Asia yang paling berhasil di Liga Voli Korea. Tak hanya meningkatkan performa Red Sparks, Mega juga sukses membuat timnya itu dan Liga Voli Korea semakin populer. Tak hanya itu, Mega juga mengukir berbagai rekor bersama Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini. Pada musim ini, Megawati Hangestri tercatat sudah terpilih sebagai MVP putaran ketiga dan keempat. Tak hanya itu, Mega juga mencatat sejarah sebagai pemain kuota Asia pertama yang mencetak 1000 poin di Liga Voli Korea. 옆에선 빠른 거를 메가 오른쪽에서 때렸어요. 1세트를 끝내는 메가입니다. 전체적으로 정말 tough one to take straight on the head. Same for Megawati as well. Certainly raise the hammer in the middle blocker. Hands too low. Hands have to be high. Playing ice pack. One. Megawati menjadi pemain yang paling subur, Victoria iri dengan MVP Megatron. Bukilik menangis gara-gara dihujat oleh netizen versus IBK Altos. Dirinya sangat terpukul oleh permainan Bukilik dan akhirnya netizen Indonesia memberikan semangat. Now ada Bukilik untuk tidak bersedih. Jangan pernah membandingkan Mega dengan Fania. Walaupun berbeda, tetapi dia tekan Mega yang sangat penting. Dia sudah mengorbankan keluar dari Heipas untuk menjuarai bersama Megatron, ucap netizen Indonesia. Dan Fania Bukilik sejauh ini mesti menjadi duet pemain asing paling tajam di Liga Voli Korea Selatan untuk musim ini. Pasalnya baik Mega maupun Bukilik saat ini sama-sama bertengger di papan atas daftar top skor sementara V-League. Hal tersebut seakan membuktikan jika keputusan Ko Hee-jin memilih Fania Bukilik dalam draft sudah tepat. Pasalnya kehadiran Bukilik sempat membuat para penggemar Red Sparks bertanya-tanya karena bermain di posisi sama dengan Mega. Namun sejak pramusim hingga berlangsungnya Liga Voli Korea musim ini, pelatih Red Sparks Ko Hee-jin justru menggeser posisi Bukilik menjadi outside hitter. Perubahan posisi tersebut ternyata tidak menjadi masalah baik untuk Mega maupun Bukilik. Bahkan kedekatan Mega dan Bukilik tidak hanya terjalin saat pertandingan. Saya ingin melakukan yang terbaik bersama Mega, tetapi sadar kapasitas saya berbeda, ucap Victoria. Sini Ciran.
Semangat Fania Bukilik, jika capek istirahatlah, selalu sehat dan kuat. Terus berjuang dan berdoa, semakin menyala bersama. Pevoli Indonesia Megawati tampil apik saat Ratspak menang dramatis atas IBK Altos pada lanjutan Liga Voli Korea Selatan, Selasa 14 Januari sore. Mereka menang 3-2. Pertandingan tersebut digelar di Gimnasium Indoor Hwasong Arena, Korea Selatan. Ratspak mengawali pertandingan dengan serangan cepat ke pertahanan IBK Altos. Tim tuan rumah yang terkejut kesulitan membendung bola permainan ofensif dari Mega dan kolega. Hasilnya manis, kemenangan beruntun diraih dalam 2 set awal. Pada set berikutnya, Ratspak justru kedodoran karena gagal mengantisipasi permainan efektif dari IBK Altos. Tim besutan Ko Hee-jin itu pun harus mengakui kemenangan tim tuan rumah di set ketiga dan keempat. Pevoli Indonesia Megawati tampil apik saat Ratspak menang dramatis atas IBK Altos. Set penentuan pun berjalan sengit sejak awal pertandingan. IBK dan Ratspak bergantian mencetak skor, namun Mega dan kolega yang pantang menyerah akhirnya berhasil mengunci kemenangan di set penentuan dengan skor 15-12. Menurut catatan media Korea Selatan Sportki, Megawati mencatatkan skor terbanyak dengan koleksi 44 poin dan 48,15% tingkat keberhasilan serangan. Pevoli asal Jember itu menyabet MVP. Sementara itu, kemenangan ini membuat Ratspak menjaga rekor mereka dengan 10 pertandingan beruntun tanpa kekalahan. Selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan Heipas pada Sabtu 18 Januari mendatang. Berhasil menaklukkan IBK Altos dalam laga lanjutan Liga Voli Korea musim ini, Ratspak pun kembali bertemu IBK pada lanjutan putaran keempat Liga Voli Korea. Ratspak pun berhasil menang dengan full set pada Selasa 14 Januari. Mega CS menolak untuk menyerah dan bahkan mempermalukan ex-kapten Ratspak Lee Soyung. Ratspak tidak hanya menolak untuk menyerah, pekan tim asuhan Ko Hee-jin ini harus menjalani jus hingga bermain full set. Jalannya pertandingan, IBK Altos sudah menunjukkan taring dengan unggul 3 poin tanpa balas dari Ratspak. Tak ingin dipermalukan tim tuan rumah, Fania Bukilik pun berhasil mengembalikan keadaan hingga akhirnya aksi saling susul terjadi. Sempat menyamakan kedudukan 14-14, Ratspak akhirnya unggul dan tak bisa disusul oleh IBK Altos. IBK Altos kembali menyamakan 21-21 sampai akhirnya Ratspak berhasil mengamankan set pertama dengan 25-21. Saat set kedua pun berlangsung lebih seru, tim tuan rumah yang tertinggal di set pertama semakin menggila dengan unggul 15-11. Sampai akhirnya kedua tim terus menyamakan kedudukan jus hingga 3-4, 3-4 sampai akhirnya Ratspak mengamankan set kedua dengan 3-6, 3-4. Masuk set ketiga, aksi saling susul terjadi dari kedua tim. Aksi saling susul pun kembali terjadi bahkan sampai hampir menyebabkan jus. Ratspak yang sempat menyamakan kedudukan 23-23, IBK Altos pun berhasil mencatatkan 2 poin beruntun 23-25. Masuk set keempat, Ratspak mulai kehilangan fokus yang membuat IBK Altos tak bisa disalip oleh Ratspak. Set keempat menjadi milik IBK Altos sepenuhnya dengan skor 19-25. Set keempat menjadi milik IBK Altos dan set kelima pun aksi saling susul terjadi sampai akhirnya Ratspak unggul 14-12 dari IBK Altos. Pertandingan pun berakhir atas kemenangan Ratspak dengan skor akhir 3-2. Atas hasil ini, Ratspak berhasil memperpanjang kemenangan beruntun.